Di sebuah kota kecil, Lin menjalani hari-harinya dengan penuh harapan. Ia selalu tenggelam dalam dunia belajar, tapi di sisi lain, hatinya dipenuhi impian tentang cinta seperti yang sering ia baca di komik. Suatu sore, saat tengah asyik memperhatikan seseorang yang diam-diam ia sukai, sebuah bola melayang dan mengenainya. Teman-temannya langsung mendekat, tapi Lin hanya tersenyum santai, meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Lin tinggal bersama kakak iparnya, Qin, pemilik sebuah warung mie ayam yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Selain jago memasak, Qin juga dikenal karena selera humornya yang selalu berhasil mencairkan suasana. Sementara itu, ada Du, keponakan Lin yang keras kepala dan penuh ambisi. Mimpinya adalah menjadi pelari nasional, tetapi di balik kesibukannya berlatih, dia selalu ikut campur dalam kehidupan pribadi Lin, terutama soal pria yang mendekatinya. Saat Lin menanyakan alasannya, Du hanya tersenyum dan menyebut dirinya sebagai pengawal pribadi sang bibi. Namun, Diu sendiri sering berselisih paham dengan ayahnya, yang menginginkan Diu berprestasi dalam akademik, bahkan menyarankan Diu untuk mengambil alih restoran keluarga. Tetapi Diu menolak karena dia ingin menjadi pelari hebat di masa depannya. Diu akhirnya melarikan diri dan beralasan kuliah di Bangkok melalui beasiswa olahraga dan membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri tanpa bantuan ayahnya. 4 tahun berlalu, Lin kini menjalani hidupnya sebagai mahasiswa keperawatan sambil bekerja sebagai terapis. Sementara itu, di restoran King, muncul fakta bahwa ayah Du sebenarnya tidak tahu di mana anaknya kuliah. Tapi dia justru bekerja di sebuah supermarket bersama sahabatnya yang bernama Jim. Suatu hari, saat sedang istirahat makan siang, pandangannya tiba-tiba tertuju pada Lin, yang kebetulan ada di sana bersama temannya yang bernama Endang. Di kehidupannya, hidup Lin tak pernah jauh dari orang-orang aneh, salah satunya Piman, seorang musisi berwajah tampan dengan rambut gondrong. Entah bagaimana, pria itu selalu muncul di hidup Lin dan mengikuti kemanapun dia pergi. Lin jelas merasa terganggu, tapi Piman tampaknya yakin bahwa Lin menyukainya. Awalnya, Lin merasa lega saat Piman mengatakan bahwa hari itu adalah terakhir kalinya dia bisa mengantarnya pulang. Namun, kebahagiaan itu ternyata awal keburukannya. Kejadian ini dilihat oleh Diu, yang sangat tak terima melihat bibi cantiknya didekati oleh pria lain. Apalagi pria itu sekarang tinggal satu apartemen dengannya. Diu pun memutuskan menghubungi ayahnya dan mengatakan tentang Lin. Kekhawatiran Lin sekarang menjadi kenyataan. Pemen datang ke kamar Lin dan meminta izin untuk masuk. Tapi Lin menolak karena dia hanya tinggal sendirian. Tapi Pemen memaksanya dan membuat Lin ketakutan. Pemen pun masih menekan bel kamar Lin, tapi ketika dibuka, Diu yang awalnya menghindari Lin, kini memutuskan untuk tinggal bersama bibinya. Tentu saja ini membuat Lin bahagia karena Diu bisa menjaga Lin dari gangguan Pemen. Sehari kemudian, Diu berteriak di mana Lin menaruh handuknya. Sementara Lin sedang pargo dan Diu melihat itu langsung ikut-ikutan. Lin segera menyadari itu dan langsung meremas palu Thanos-nya Diu. Singkat cerita, Pemen pergi untuk terapi demi bisa berduaan dengan Lin. Tapi sialnya, alat yang digunakan itu sebenarnya alat yang sudah rusak.
ทำอะไรอยู่อะนะ กลับบ้านได้เลยนะคะแล้วลินนะ Walaupun udah kesetrum, tapi Pemen masih sempat tanya di mana Lin, yang membuat Endang kesal. Kemudian Pemen datang ke kamar Lin dan kaget karena yang buka pintu adalah Diu. Pemen tanya sama Lin siapa dia, yang dijawab Lin dia adalah keponakannya. Pemen dengan bangga mengenalkan dirinya sebagai paman kepada Diu. Karena Lin sekarang gak sendirian, jadi Pemen memiliki kesempatan untuk masuk dan mengajak mereka untuk makan makanan sehat. Tapi, hal ini membuat Diu jijik karena bulu ketiak yang panjang itu hampir aja nempel ke sayuran. เดี๋ยวลองนี่ดูนะคะ นี่แม่นะคะมันเยอะค่ะ Esok harinya, Lin meminta bantu Diu membawa barang-barangnya ke rumah sakit. Tapi Diu merasa kesal ketika Lin menyapa seorang dokter muda yang ia kagumi. Setelah itu, seorang mahasiswa bernama Gim datang. Kedatangannya untuk mengerjakan tugas penelitiannya bersama Lin. Tapi ternyata Gim adalah juniornya Diu yang sempat mengalahkan pertandingan olahraga di universitas mereka. Kemudian, Lin menjelaskan tentang terapi sederhana untuk kulit wajah, yang membuat Gim semakin bergetar ingin menusuk lubang belut Lin. Kecantikan Lin memang tak diragukan lagi, sampai dua Gim semakin semangat untuk mengerjakan skripsinya. Di luar ruangan, Diu semakin kesal melihat bibinya didekati oleh juniornya. Pada malam harinya, Diu menemui Man dan mengatakan bahwa ada seorang pria yang berani mendekati bibinya. Hal ini tentu membuat Man geram dan akan merusak hubungan Gim dengan Lin. Tapi, setelah itu, saat Man menghibur semua pengunjung, dia diberikan sebotol minuman yang dipercayai bisa meningkatkan keperkasaan pria bagaikan 100 kuda. Pemen yang tak percaya pun langsung meneguknya sampai habis. Keesokan harinya, Lin melanjutkan cara terapi kepada peserta olahraga. Sementara Gim berbaring di depan Lin dan merekam aktivitas itu untuk tugas skripsinya. Tapi sayangnya, Pemen lagi berusaha untuk mengeluarkan benih-benih supernya akibat minuman perkasa yang ia minum malam sebelumnya. Sementara di taman, Gim sangat berterima kasih kepada Lin karena sudah membantu skripsinya. Disinilah percakapan mereka semakin hangat, karena Gim akhirnya menyatakan ketertarikannya kepada Lin. Namun, tiba-tiba Man datang dan mengungkapkan bahwa Lin adalah pacarnya. Gim merasa kaget dan bertanya kepada Lin. Tapi, ketika Man melihat keringat yang mengalir deras di kulitnya Lin, palu Thanosnya pun semakin kencang, seakan ingin menyambar lubang chargernya sampai konslet. Mendengar ucapan Lin, Man pun sadar kalau dia hanya dianggap sebagai pasiennya, jadi dia lebih memilih pergi dengan palu Thanosnya yang masih keras. Keesokan harinya, Lin pergi ke supermarket karena kehilangan tas yang ia tinggalkan bersama Endang beberapa minggu lalu. Kemudian Lin diberikan kode QR untuk menghubungi CS yang menangani barang hilang. Namun Lin tidak tahu kalau sebenarnya CS itu adalah Diu keponakannya sendiri. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, Diu terus membangun komunikasi dengan bibinya, berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda dan menciptakan kesan bahwa ia bisa jatuh cinta kepadanya. Kita paham bahwa mereka terikat dalam hubungan keluarga yang melarang adanya perasaan romantis. Namun, seiring berjalannya waktu, Diu menemukan topik obrolan yang pas, yaitu tentang buku komik favorit Lin. Hal ini secara alami menumbuhkan ketertarikan Lin kepada Diu, yang seakan-akan tampil sebagai sosok lain. Lin pun mulai merasa tidak lagi sendirian. Di sisi lain, Jim mulai merasa ada yang janggal dan menyadari pendekatan Diu terhadap bibinya. Bagi Jim, perilaku itu gak tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, pandangan bos mereka berbeda. Ia menganggap hal tersebut wajar, dengan alasan bahwa Diu hanya berpura-pura demi memastikan bibinya tidak menjalin hubungan dengan orang yang keliru. Sore harinya, Diu sambil makan sate bakso dan bertemu dengan Man, yang mengaku bahwa Man sudah move on dari Lin. Dia menemukan wanita lain melalui sosial media, dengan foto yang sangat imut dan menjual lens mata yang cantik. Man akan membeli lensa mata itu dan menemuinya. Tapi ketika dia bertemu, Man merasa ada yang salah. Wajah wanita yang ia temui sangat berbeda dengan foto di Facebooknya, di mana wajah di sosial media sangat cantik, tapi aslinya malah hitam putih. ถ้ามึงไม่คืนเงินกูนะกูประจานมึงแน่ กู
กูไม่น่าอุดหนุนมึงเลยอะ Di tengah keributan itu, Lin datang dan akhirnya mengetahui semuanya. Selama ini, Diu bukanlah mahasiswa seperti yang ia kira. Lin juga baru sadar bahwa Diu adalah seorang customer service yang selama ini menyamar sebagai orang lain. Fakta ini terungkap setelah Jim membocorkannya, karena merasa kasihan melihat Lin. Merasa disakiti oleh keponakan sendiri, Lin pun pergi dengan rasa kecewa yang sangat berat. Keesokan harinya Lin bertemu dengan Game. Dia terlihat masih kacau tapi tetap tersenyum dan menyembunyikan semua apa yang ia rasakan sekarang. Game pun tidak merasakan hal aneh, dia terus membicarakan hal yang romantis demi mendapatkan cinta Lin. Pada saat yang sama, Diu datang dan ikut duduk di sana. Dia masih terus berusaha untuk menghalangi siapapun yang mendekati bibinya. Lin yang masih merasa kecewa meminta Diu untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Lin menegaskan kepada Diu bahwa dia tidak ingin menemui Diu lagi, kecuali Diu berhenti mengikutinya dan kembali kuliah. Suatu hari, Lin pulang ke desa dan bertemu dengan kakak iparnya. Di sana, ia bercerita bahwa ia bertemu dengan Diu dan menyampaikan bahwa Diu ternyata belum menyelesaikan kuliahnya serta bekerja di tempat lain. King yang mendengar itu sudah menduga akan hal itu. Namun, perhatian King lebih tertuju pada masalah lain. Seseorang berencana membeli rumah keluarga mereka dengan tawaran harga yang tinggi. Meskipun Lin menganggap rumah itu sudah menjadi hak milik King, King merasa tidak bisa mengambil keputusan seorang diri karena ada sebuah rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan. Sementara di Bangkok, Diu dan Jim memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah. Ujian seleksi kampus akan segera berlangsung, dan Diu meminta untuk didaftarkan kembali. Sayangnya, slot yang tersisa hanya untuk cabang lari rintangan yang bukan keahliannya. Meskipun begitu, Diu tetap mengambil kesempatan itu, bertekad mengembalikan dirinya sebagai seorang atlet. Hari pertandingan akhirnya dimulai, dan Diu kembali berhadapan dengan Game. Kali ini, ia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya. Namun, nasib sepertinya tidak berpihak padanya, karena ia harus menerima kenyataan pahit dengan kalah di babak pertama. Di tengah pertandingan, ayah Diu muncul untuk mengungkapkan kebenaran mengenai keluarganya. Ia menyampaikan bahwa ibunya dan King sebenarnya hanyalah karyawan di kedai milik nenek Lin. Sementara itu, Lin adalah putri mereka, dan King bukanlah kakak atau kerabatnya. Meskipun hanya seorang karyawan, orang tua Lin telah menganggap King sebagai anak mereka sendiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal, King bersumpah untuk menjaga Lin seperti keluarga. King tidak ingin mewarisi kedai keluarga, jadi ia memutuskan untuk menjualnya dan mengembalikan semua harta kepada Lin. Setelah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah, semangat Diu pun membara, dan ia berhasil memenangkan pertandingan di babak kedua. Lin yang diam-diam menyaksikan pertandingannya merasa bahagia, padahal kemenangan Diu terinspirasi oleh perasaan cinta yang kuat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lin merasa sangat sedih. Dia menyadari bahwa tanpa ikatan darah, ia seolah hidup sendirian. Sementara itu, Diu yang sedang terpesona oleh perasaannya tidak menyadari apa yang dirasakan Lin saat ini. Meskipun ia merasa bersyukur memiliki keponakan dan kakak ipar, rasa kesepian itu terus menghantuinya. Kekhawatiran ini sebenarnya sudah lama ada dalam pikiran King ketika ia memilih untuk menyimpan kebenaran tentang keluarga mereka. Akhirnya, Lin memutuskan untuk mengajukan beasiswa dan melanjutkan studinya ke Inggris, berharap dapat menemukan kebahagiaan dan makna baru dalam hidupnya. Lin masih enggan bicara dengan Diu, meskipun dia sudah berusaha merayakan ulang tahunnya. Lin tetap ingat kebaikan King yang merawatnya sejak kecil. Lin pun memutuskan untuk menghubungi King di desa untuk pamitan sebelum berangkat ke Inggris. Sementara itu, Diu yang tak tahu apa-apa, mendengar dari ayahnya bahwa Lin akan segera pergi ke luar negeri. Diu mengejar Lin hingga ke bandara dan beruntung dia tidak terlambat. Dia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya salah. Lin menerima permintaan maaf itu, tapi itu tidak berarti dia akan membatalkan niatnya untuk pergi. Dia menegaskan bahwa perasaannya tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Lin tidak marah atau menyalahkan Diu, tapi sejak ayah Diu mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan darah, hati Lin terasa terluka. Hubungan yang selama ini ia anggap pasti, kini terasa asing dan membingungkan. Mengetahui kebenaran ini justru membuat Lin sakit hati, tapi Diu justru bahagia. Mendengar itu, Diu pun mengungkapkan bahwa mencintaimu diam-diam itu juga menyakitkan.
อบมาตั้งนานแล้วด้วย Ia mengakui bahwa perasaan itu sudah ada sejak mereka masih remaja. Tapi bagi Lin, kenyataan ini justru menambah lapisan perasaan yang tidak mudah untuk ia pahami. Dia menyadari bahwa dia egois dengan memikirkan perasaannya sendiri. Akhirnya, dia bersedia untuk menjadi keluarga, teman, atau apapun asalkan Lin tidak pergi. Dia juga berjanji tidak akan menghalanginya lagi jika Lin ingin punya pacar, karena dia sudah merelakannya. Namun, keputusan Lin sudah bulat, dan dia tetap bersikeras untuk pergi. Lin mulai merenungkan perjalanan hidupnya dan menyadari beberapa hal berharga. Ia menyadari bahwa pertemuan dalam hidup seringkali tidak seindah yang digambarkan dalam komik. Cinta kadang terasa sepi, tak berbalas, dan meski ada rasa saling suka, seringkali ada alasan yang memisahkan. Tak peduli seberapa keras kita berusaha, cinta tidak bisa dipaksakan, dan kecocokan seringkali muncul dari hal-hal tak terduga. Bagi Lin, saat ini, tidak masalah apakah dia memiliki kekasih atau tidak. Yang terpenting baginya adalah keluarga. Dalam pandangannya, cinta yang tulus dari keluarga adalah hal yang tak ternilai, dan itulah yang membuat hidupnya berarti. Setelah lulus kuliah, dia memilih untuk melanjutkan warung mie ayam keluarga, dan hubungan dengan ayahnya pun semakin erat. Di akhir cerita, Lin kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan. Dia pun memeluk Diu dan berkata bahwa dia sangat rindu dengannya. Saat Diu mengantarnya kerja, dia masih saja penasaran apakah Lin sudah memiliki pacar. Dia menanyakan itu melalui chat. Lin tersenyum manis, sebuah senyuman yang penuh arti, menjawab bahwa di dalam hatinya, kekasihnya adalah Diu. Cinta mereka, yang terjalin dalam kehangatan dan saling pengertian, menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat ditemukan di tempat yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton, subscribe kalau suka. Share kalau nonton sampai akhir. Sampai jumpa.